Halo semuanya, perkenalkan saya Irani Anjani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu rekan-rekan dalam menjelaskan materi serta praktik penggunaan bisnis model kanvas atau BMC untuk keperluan keberhasilan bisnis Anda. Model bisnis merupakan sebuah alat yang digunakan oleh pelaku bisnis atau organisasi bisnis untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat berjalan untuk menciptakan serta memberikan nilai. Model bisnis yang bagus menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan bisnis. Model bisnis yang inovatif atau seringkali muncul dari pembaharuan model bisnis lama yang adaptif di era digital. Salah satu model bisnis yang populer banyak digunakan oleh pelaku bisnis serta sering dijadikan pembahasan di ranah ilmu pengetahuan, yaitu bisnis model kanvas atau sering dikenal dengan BMC. Hal lain yang perlu Anda ketahui yaitu terkait manfaat penggunaan bisnis model kanvas. Manfaat penggunaan bisnis model kanvas atau BMC bagi perusahaan yaitu yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Saat ini, bisnis model kanvas banyak digunakan dalam dunia kewirausahaan karena kapasitasnya dalam menggambarkan elemen-elemen inti dalam bisnis yang dituangkan secara rinci dalam satu lembar kanvas. Nah, apa saja elemen-elemen tersebut? Langsung saja kita praktik bersama penggunaan bisnis model kanvas. Anda dapat mengisi kolom elemen-elemen berikut menggunakan sticky note berwarna atau peralatan tulis lainnya agar kanvas terlihat lebih rapih dan menarik. Pada praktek kali ini, saya akan memberi contoh pengisian bisnis model kanvas pada usaha makanan olahan mie dengan nama Mie Kekinian. Anda dapat menyimak dan mengikuti praktek dengan mengisi elemen-elemen BMC sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai penggunaan BMC ini adalah menentukan customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa target pelanggan yang akan membeli produk. Segmentasi konsumen Mie Kekinian yaitu remaja hingga orang dewasa yang berusia 14 sampai dengan 45 tahun dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pegawai, dan lainnya. Elemen kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai, di mana pada elemen ini pelaku bisnis dapat memenuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Elemen ini juga membahas mengenai produk atau jasa yang laku di pasaran selalu memiliki nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan produk sejenis lainnya. Value proposition pada bisnis Mie Kekinian yaitu produk mie yang disajikan dalam berbagai pilihan rasa dan topping seperti rasa manis dari buah-buahan serta topping berbagai sayuran. Elemen ketiga yaitu channels atau saluran. Elemen ini berkaitan dengan jenis-jenis saluran atau sarana apa saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channels biasa disebut pula sebagai jalur pemasaran atau promosi bisnis. Channels yang digunakan pada bisnis Mie Kekinian yaitu melalui aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food, serta melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain itu, produk juga diikutkan dalam festival kuliner. Elemen keempat yaitu customer relation. Yang dimaksud pada elemen ini yaitu bagaimana perusahaan dapat menjalin hubungan atau ikatan dengan pelanggannya yang memiliki berbagai karakteristik berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memahami apa yang harus dilakukan untuk mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Pada elemen customer relation, bisnis Mie Kekinian memiliki beberapa strategi yaitu pertama, memberikan potongan harga 25% khusus untuk pembelian ketiga dan kelipatannya. Kedua, memberikan promo gratis minuman khusus untuk pemesanan menu Mie Kekinian Special Complete. Dan ketiga, memberikan berbagai macam promosi menarik lainnya untuk pembelian khusus melalui aplikasi online. Elemen yang kelima yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan salah satu bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Pendapatan yang dimaksud tidak hanya berupa pendapatan utama dari hasil penjualan barang atau jasa. Akan tetapi, pelaku bisnis benar-benar harus mencari tahu strategi apa yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan.
Misalnya, sumber pendapatan yang direncanakan pada mie kekinian, yaitu berupa pendapatan dari penjualan mie, penjualan makanan pendamping, dan dari pendapatan sistem bagi hasil dari kerja sama bisnis. Elemen keenam yaitu berkaitan dengan key activities atau aktivitas utama. Key activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya bertujuan untuk menghasilkan proposisi nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Aktivitas utama yang dilakukan oleh mie kekinian yaitu pertama, membeli bahan premium untuk pembuatan mie dan makanan pendamping. Kedua, membuat mie dan makanan pendamping yang berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat. Ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Serta keempat, mempertahankan rasa dan kualitas. Elemen ketujuh yaitu Key Resource atau sumber daya utama. Key Resource merupakan elemen dari BMC yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition business. Sumber daya yang dimaksud mencakup semua jenis sumber daya, mulai dari bahan baku, stok barang, sumber daya manusia, dan sumber daya operasional. Bisnis mie kekinian memiliki key resource berupa lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau, alat memasak yang praktis dan modern, pekerja yang kompeten, serta supplier bahan baku terpercaya. Elemen kedelapan adalah key partners atau mitra kunci, yaitu berupa sumber daya yang diperoleh dari luar perusahaan. Dalam elemen ini, pelaku bisnis perlu melakukan pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholders yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Pemetaan mitra kunci pada mie kekinian terdiri dari, pertama, supplier bahan pembuatan mie yang premium, kedua, pedagang bumbu, sayur, dan daging, ketiga, penyelenggara pemeran atau festival, serta yang keempat, influencer. Elemen yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur pembiayaan. Pada elemen ini, Anda harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition business. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan dapat meminimalisir resiko kerugian. Struktur pembiayaan yang diisi pada bisnis mie kekinian yaitu pertama, pengadaan alat untuk produksi, kedua, biaya tempat usaha, ketiga, pengadaan bahan baku, keempat, serta persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi bisnis. Setelah pengisian elemen yang ke-9 ini, Anda dapat mengecek kembali apakah pengisian sudah sesuai dan saling berkaitan antar elemen. Rekan-rekan, sekarang adalah waktunya Anda mengimplementasikan hasil praktik pembuatan bisnis model kanvas pada usaha masing-masing. Bisnis model kanvas atau BMC yang sudah dibuat dapat Anda perbaharui sesuai dengan kondisi bisnis Anda ke depannya. Oleh karena itu, manfaatkan secara maksimal apa yang telah tertulis dalam elemen agar tujuan-tujuan bisnis Anda dapat tercapai secara efektif dan efisien.